Buat kalian yang bosan dengan flash disk yang lambat, namun butuh tempat penyimpanan yang tetap kompak namun kenceng, kali ini kita kedatangan suatu alat yang bisa menjawab kebutuhan kalian ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah produk dari Orico. Ya, ini adalah NVMe SSD Enclosure atau tempat untuk NVMe dari Orico, yaitu Orico PVM2C3. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang nih dengan adanya NGFF atau Next Generation Form Factor, ini tuh menghasilkan interface storage yang jauh lebih cepat seperti NVMe ini, atau kepanjangannya adalah Non-Volatile Memory Express. Di mana NVMe ini tuh menggunakan interface PCI Express X4 sehingga secara teori itu bisa mencapai kecepatan transfer rate hingga 15,8 gigabit per detik di PCIe Gen 4 atau enggak 7,9 gigabit per detik di PCIe generasi ketiga. Sedangkan untuk kebanyakan flash disk yang sekarang beredar, contohnya aja flash disk dari SanDisk yang Pichel pakai saat ini tuh secara teori hanya bisa 1,2 gigabit per detik. Parah banget selisih kecepatannya, dan kita nanti akan lihat sama-sama apakah memang worth it atau enggak gitu. Nah, masalahnya NVMe SSD ini biasanya terintegrate dalam komputer atau enggak dalam laptop kita. Jadi bentuknya kan seperti ini NVMe ya. Sehingga dia biasanya banyak banget di internal dan juga nggak fleksibel. Sehingga produk dari Orico kali ini tuh hadir sebagai tempat untuk meletakkan NVMe ini dan menjadikan NVMe ini sebagai high-speed portable yang bisa kalian mudah bawa kemana-mana. Oke, kita akan coba lihat kotaknya. Jadi secara penampakan kotaknya ini simple banget, bahkan terkesan agak murah kalau menurut Pichel. Dan kemudian untuk warnanya ini sendiri didominasi dengan warna putih dan juga warna biru. Dan bagian depannya ini kalian bisa langsung lihat ada penampakan produknya beserta dengan mereknya yaitu Orico. Dan juga tipenya yaitu NVMe M2 SSD Enclosure PVM2C3. Tipe yang kita review kali ini tuh support untuk NVMe aja ya. Jadi buat kalian yang mau pakai M2 SATA, ada juga yang mereka jual, di mana itu support M2 SATA. Namun dengan jelas, M2 SATA itu kecepatannya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan interface speed yang ditawarkan oleh NVMe. Pichel nggak akan terlalu dalam di sini perbedaannya, karena harapannya kalian sudah tahu perbedaan antara interface dari NVMe dan juga interface dari SATA. Dan kemudian di bagian depannya ada tulisan 10 gigabit per second, di mana secara teori maksimum speed yang ditawarkan oleh produk ini adalah 10 gigabit per second. Dan kita akan coba lihat nanti di dunia nyatanya seberapa kecepatannya. Dan kemudian di bagian belakang terdapat spek detailnya, mulai dari nama produk, terus kemudian interface-nya, capacity maksimumnya seperti apa, dan juga scheme dari internal di dalamnya. Oke, sekarang kita akan fokus kepada apa aja yang ada di dalam dari kotaknya ini ya. Kalau kalian buka, otomatis kalian akan menemukan produk ini ya, langsung di bagian atasnya. Dan kalau kita buka dudukannya, kalian akan menemukan beberapa hal di dalamnya, yaitu ada 2 buah kabel USB. Yang pertama USB tipe A ke USB tipe C, dan juga USB tipe C ke USB tipe C. Berikutnya kalian akan langsung menemukan atau dikasih obeng kecil, jadi gampang banget, kalian nggak perlu siapin apa-apa persiapannya. Plus kalian akan juga mendapatkan satu plastik begini, isinya baut, beserta juga dengan dudukan untuk NVMe-nya. Dan yang terakhir kalian akan mendapatkan buku petunjuk dan juga kartu garansi di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena produknya ini produk asli Orico di Indonesia dan kalian bisa langsung servis kalau misalnya ada kenapa-kenapa. Bahkan mereka klaim kalau misalnya ini rusak, kalian langsung ganti unit yang baru. Secara desain Orico PVM2C3 ini memiliki bahan aluminium ya. Jadi ini semua bahannya aluminium di sekujur bodinya. Dan untuk warnanya sendiri berwarna biru dengan kesilver-silveran. Jadi di samping-sampingnya ini ada kayak silver begini. Dan untuk warnanya ini sendiri tuh cakep banget dan juga elegan banget. Dan untuk pilihan warnanya memang cuma ada satu ini doang. Produk ini sendiri memiliki bentuk yang persegi panjang ya. Kalian bisa lihat di mana dia memiliki dimensi 2 cm dikali dengan 10 cm. Dan ketebalannya nih hanya 1 cm. Dan untuk beratnya sendiri tanpa NVMe di dalamnya ini hanya 43 gram. Jadi kalian cuma tinggal taruh di kantong baju ataupun kantong celana, udah langsung gampang aja. Nah, untuk bagian produknya sendiri, di bagian atas ini kalian bisa menemukan langsung logo Orico, dan di bagian bawah sini kalian akan menemukan Orico dengan detailnya NVMe M2 SSD Enclosure, modelnya, terus kemudian ada serial number-nya, dan juga sertifikasi-sertifikasi lainnya. Kalau bergerak ke bagian atas, di bagian atasnya sini tuh ada port USB tipe C yang female,
untuk memasang kabel-kabel yang udah diberikan. Jadi kalian bisa bebas mau pilih yang USB tipe C ke USB tipe A atau nggak USB tipe C ke USB tipe C. Dan kemudian di bagian bawah ini kalian akan menemukan LED indikator berwarna biru di bawah sini dan juga terdapat lubang untuk mengunci akan Orico PVM2C3 ini. Kalau yang ini kita baut di dalamnya, jadi kita bisa buka sebenarnya karena aslinya dia masih belum ada baut di sini. Sekedar informasi aja buat kita semua bahwa produk ini tuh memiliki dua jenis case, yaitu case yang harus dibaut sama seperti yang Pichel ada di sini untuk mengencangkan, dan ada juga tipe yang cuma di slide aja. Kalau tipe yang di slide aja itu kodenya adalah PCM2C3. Kalau Pichel secara pribadi lebih nyaman menggunakan yang pakai baut begini karena biar lebih kokoh dan juga kemudian biar nggak gampang kebuka gitu ya. Bahaya juga kalau misalnya gampang dibuka, ntar tiba-tiba NVMe-nya hilang atau diambil orang gitu kan, agak-agak sakit juga gitu. Asal jangan hilang ini semua juga ya. Untuk Orico PVM2C3 ini tuh menggunakan chipset dari Gemicron, yaitu Gemicron JMS 583. Dan dimana chipset ini tuh merupakan controller yang mengatur jalur data antara USB host ini dengan NVMe yang ada di dalamnya ini. Jadi chipsetnya ini sendiri memiliki interface USB 3.1 Gen 2 yang secara teori itu bisa mencapai kecepatan maksimal 10 gigabit per second. Ini yang menjelaskan kenapa di boxnya tadi itu ada tulisan 10 gigabit per second. Chipset ini juga sudah mendukung akan fitur trim dan juga sudah compliant dengan PCIe Gen 3 X2. Dan sekedar informasi aja bahwa untuk produk ini, buat yang masih belum ngeh juga sampai saat ini, bahwa produk ini tuh hanya enclosure-nya aja beserta dengan chipset yang ada di dalamnya, sehingga kalau misalnya kita mau beli ini tuh cuma casingnya doang ya, jadi bukan ada isi-isinya dalam macam. Kalian harus beli lagi NVMe-nya secara terpisah. Jadi di dalamnya kalian cuma akan menemukan hal ini ya, tutupnya beserta dengan chipset yang di dalamnya sini. Dan untuk data storage-nya kalian harus beli sendiri, bukan yang tipe SATA ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di internet itu tipe-tipe slotnya banyak banget ya, hampir-hampir mirip, jadi jangan sampai ketukar. Dan kebetulan kali ini kita punya NVMe 512GB dari Toshiba, yaitu Toshiba XG6, sehingga kita bisa langsung pasang aja ke Orico NVMe ke enclosure ini. Untuk proses pemasangannya tuh gampang banget, kita cuma perlu cabut aja di bagian bawahnya ini. Jadi ini kalau misalnya kalian bisa lihat tray-nya langsung kalian buka aja, dan di situ tuh langsung ketemu ada thermal pad 2 biji di sini nih. Yang ini berfungsi sebagai transfer panas dari chipset yang ada di NVMe-nya kepada enclosure-nya. Jadi karena ini sudah aluminium, sehingga bisa menghantarkan panas juga. Dan thermal pad-nya juga nggak terdapat di situ doang, karena dia terdapat juga di satu sisi di bagian dalamnya lagi, sehingga ini lumayan bagus untuk transfer panasnya ke seluruh bodi aluminiumnya. Nah, sebelum kita masukkan NVMe ke dalam tempatnya ini, kita pastikan untuk pasang pengait yang ada kayak gini nih, yang di dalam plastiknya tadi, itu kita pasang dulu pengaitnya beserta dengan bautnya satu di bagian bawah. Dan kalau kita mau pasang pengaitnya ini sendiri, kalian pastikan harus terlepas semua dari case-nya semua ya. Jadi contohnya ini Pichel udah punya case satu di sini, ini tray penutupnya satu di sini, dan ini adalah PCB tempat NVMe-nya. Kemudian kita tinggal pasangin aja NVMe-nya, yaitu caranya tinggal masukin aja slot yang ada di sini. Ya, tinggal masuk. Terus pastikan dengan pengaitnya juga sudah masuk di tempatnya. Ya, kalau Pichel biasanya Pichel cabut dulu, atau enggak kita longgarin bisa juga. Nanti ketika sudah masuk akan pengaitnya ke ujung dari NVMe-nya, seperti ini, kalian cuma tinggal baut aja, begitu. Pastikan ini semua terduduk rapih, dan juga udah nggak goyang-goyang lagi, karena akan sangat membantu untuk mengurangi ada noise, ataupun untuk biar dia tetap terduduk rapih gitu di slotnya. Untuk ukuran NVMe yang disupport dari produk ini tuh bisa dari semua ukuran NVMe yang ada. Yaitu yang pertama mulai dari 2230, 2242, 2260, bahkan hingga 2280. Ya, kalau misalnya udah kita pasang bagus begini, ya kita tinggal masukin lagi aja ke tempatnya, yaitu caranya kita tinggal slide lagi ke dalam, ya masukin lagi ke dalam seperti ini, ya. Oke, setelah itu kita tinggal pasang tray yang di bagian atasnya. Pastikan pas posisinya. Nah, karena tipe Pichel ini merupakan tipe yang pakai baut, sehingga kita ambil baut kecil yang ada di dalam plastik, terus kemudian kita pasangkan dengan obeng yang sudah diberikan dalam paket penjualan. Begitu, semudah itu doang aja untuk pasang akan NVMe enclosure-nya ini. Untuk menguji kecepatan dari Orico enclosure case ini, kita pergunakan aplikasi yaitu Crystal Disk Mark 7.
Dan di hasil pengujiannya, kalian bisa lihat sendiri di layar bahwa untuk sequential file 1 MB, read-nya itu mencapai 1029 MB per detik, dan juga untuk write-nya itu adalah 993 MB per detik. Nah, kalau misalnya kalian bingung dengan apa itu yang Pichel sebutin tadi, kita coba metode gampangnya aja ya. Jadi kita copy file sebesar 8 GB dari file yang ada di laptop Pichel ke NVMe yang Pichel pasangkan ke Orico PVM2C3 ini. Dan hasil transfernya ini speednya tuh berada di sekitar 550 sampai 600 MB per second. Kemudian kalau kita coba duplicate file yang sama ke tempat yang sama juga, hasil speednya itu berada di sekitar 600 MB per second. Ini kalau ditranslate ke gigabit ini berarti sekitar 4,7 gigabit per second. Nah, sekarang kita bandingkan dengan flash disk ya, flash disk yang Pichel punya di sini. Ya, di mana dia menggunakan interface juga USB 3.0 dan kita pakai SanDisk USB 3 on the go. Ini ukurannya 32 GB. Dan hasilnya kalau kita bandingkan nih, Pichel taruh kiri dan kanan, kelihatan banget perbedaannya. Selisih kecepatannya mulai dari sequential file itu tuh bisa sampai sekitar 5 kali lipat. Dan untuk random 4 KB-nya tuh ada di selisih hampir, ya bervariasi lah tes-tesnya ya. Ada 3 kali lipat, bahkan hingga 100 kali lipat perbedaannya. Ini terutama untuk hasil penulisan random 4 KB 32 QDAP. Nah, sekali lagi kalau kalian bingung itu hasilnya apa gitu ya, di tes dunia nyata, Pichel coba bandingkan kedua device ini dengan mengcopy sebuah file dengan ukuran 3 GB dan kecepatan tulisnya ini awal-awal bisa di 18 MB untuk flash disk ini. Tetapi secara rata-rata dia berada di sekitar 8 sampai 9 MB per second. Sedangkan kalau kita menggunakan Orico M2 NVMe SSD Enclosure ini, itu speednya bisa konstan tetap di 600 MB per second. Jadi selisih kecepatan antara dua ini tuh bisa sampai 60 kali lipat. Tapi sebagai catatan bahwa selisih kecepatan ini tuh bisa bervariasi banget. Pertama, tergantung dari tipe NVMe yang kalian pakai di dalamnya, atau nggak tipe USB flash disk yang kalian pakai, USB 3 apa USB 2, dan juga kemudian di port mana kita colokkan di laptop kita ataupun di PC kita. Bisa jadi, jangan-jangan kita punya USB tipe 3, tapi kita colokin ke USB tipe 2 yang di laptop kita atau di PC, maka kita akan dapat kecepatan optimalnya. Setelah kita sudah lihat bagaimana kecepatannya begitu jauh di atas flash disk pada umumnya, nah sekarang kita akan fokus kepada temperatur dari device ini sendiri. Untuk mengantisipasi panas dari bridge controller dan juga NVMe-nya, maka seluruh bodinya ini dibuat dari aluminium sehingga lebih mudah untuk menghantarkan panas. Dan juga adanya thermal plate yang tadi Pichel udah jelasin, ini sudah sangat membantu untuk mentransfer panas dari chip yang ada di dalamnya kepada bodi aluminium di sekelilingnya ini. Secara normal, temperatur dari Orico Enclosure ini tuh berada di sekitar 36-37 derajat Celcius dalam penggunaan normal. Namun ketika kita sudah mulai copy data ataupun kita baca data dari sini dengan intensitas yang cukup tinggi, maka panasnya ini bisa sampai 40 hingga 50 derajat Celcius di bagian luar dari case-nya ini sendiri. Terasa cukup panas kalau misalnya kita pegang tangan, sehingga pastikan untuk kita bisa taruh di tempat yang aman, sehingga tidak mencederai kita ataupun orang-orang di sekeliling kita. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Orico M2 NVMe SSD Enclosure USB ini tuh merupakan sebuah alternatif yang mantep banget, terutama buat kalian yang mau tempat penyimpanan yang portable, namun dengan kecepatan yang jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan USB flash disk begini. Produk ini sendiri dibanderol dengan harga 500 ribuan, baik untuk tipe yang case-nya kayak Pichel begini yang pakai baut, ataupun tipe yang pakai slide. Dan ini pun belum termasuk dengan NVMe SSD yang bagian dalamnya, yang jelas kita harus beli juga. Kalau skenario Pichel yaitu NVMe 512GB, maka butuh sekitar 1,3 hingga 1,5 juta lagi untuk yang standar untuk kita beli NVMe-nya. Jadi totalnya tuh bisa sampai ya 1,8 atau 2 jutaan. Ini memang karena harga NVMe ini yang masih tergolong cukup premium dibandingkan dengan USB biasa. Namun seiring dengan waktu, maka secara skala ekonomi harusnya harga dari NVMe yang di dalamnya ini tuh bisa turun sehingga bisa lebih terjangkau. Paling yang menjadi concern Pichel tuh ada di bagian panasnya aja yang cukup lumayan ya. Agak ngagetin aja kalau kena panasnya, sehingga penempatan posisinya ini harus tepat agar kita nggak kaget kalau misalnya kena panasnya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan enclosure case dari Orico untuk NVMe ini, yaitu Orico PVM2C3. Buat kalian berminat dengan produk ini atau juga mau lihat varian-varian lainnya atau mau cek produknya, kalian bisa cek aja di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian semua yang suka akan video ini, langsung aja kalian like. Tapi buat kalian yang nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja.
Dan kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel ini untuk mendapatkan video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!